inside. I don't wanna waste what's left. Om Swastiastu. Salam sejahtera kita semua. Anak-anakku kelas 10 peserta didik baru terkait dengan kegiatan PLS. Salah satu agenda yang akan menjadi kegiatan di PLS adalah terkait dengan penyampaian kurikulum di SMK Negeri 1 Utama. Tapi sebelumnya Bapak menyampaikan selamat bergabung dengan sekolah kita SMK N1 Utamahan, baik itu yang dari kompetensi kalian asisten perawatan, kompetensi kalian farmasi klinis dan komunitas, serta kompetensi kalian perhotelan. Mudah-mudahan selama 3 tahun ke depan ini anak-anak bisa mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya, walaupun untuk situasi sekarang anak-anak juga sudah tahu bersama bahwa situasi tidak hanya di kita saja tapi di seluruh penjuru dunia sedang menghadapi pandemi, dan di lingkungan kita juga sedang ada proses seperti itu. Maka kegiatan PLS pada tahun pelajaran sekarang 2020-2021 polanya menggunakan pola virtual atau dalam jaringan daring. Bapak yakin situasi seperti ini bukan menjadi kendala atau halangan untuk kita dalam mengikuti pola-pola pendidikan yang berjalan. Moda atau sistem itu tidak menjadi masalah, tetapi segala sesuatu yang menjadi agenda kegiatan di sekolah tetap kita laksanakan. Jadi pesan saya di awal kepada seluruh peserta didik baru, ayo ikuti segala sesuatu yang menjadi ketentuan secara nasional, tertibkan diri, disiplinkan diri, tapi tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku di sekolah. Pada kesempatan ini Bapak diberikan untuk memberikan materi tentang kurikulum SMK, khususnya SMK N1 Utamahan. Jadi Pak menyampaikan yang pertama kepada anak semua, anak sebelum ke SMK tentunya pasti sudah melalui pendidikan sebelumnya, yaitu SMP, SD juga. Semua sekolah itu mempunyai kurikulum. Jadi kita juga di SMK ada kurikulum. Kurikulum ini tentunya dari paling atas itu adalah kurikulum yang dilakukan oleh negara kita. Nah, jadi perlu Pak juga singgungkan lagi bahwa di awal Pak memberikan pengertian kepada seluruh siswa apakah itu kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara menggunakannya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu definisi utama dari kurikulum. Berarti di kurikulum tersebut ada beberapa komponen yang diatur di sana, yang ada 3 secara umum, yaitu tujuan, isi, dan bahannya, yang itu digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut dalam proses kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, dalam kegiatan seperti sekarang ini, situasi sekarang, maka pembelajaran yang seharusnya berada di sekolah bersama-sama sesuai dengan jadwal itu belum bisa kita laksanakan. Tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan cepat teratasi pandemi ini, sehingga kegiatan pembelajaran yang sudah biasa anak-anak ikuti dari dulu, Bapak dan Ibu guru juga seperti dulu bisa juga kembali. Ya, ini mudah-mudahan sementara saja. Dan untuk pendidikan di sekolah kita, selama
belum ada keputusan ataupun ada informasi dari pemerintah daerah, dari Provinsi Bali ataupun dari Dinas Pendidikan dan seterusnya, dan sekolah juga belum ada informasi, maka anak-anak tetap belajar melalui proses daring dalam jaringan online. Lebih lanjut nanti bagaimana kegiatan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran itu akan diatur. Jadi pada seluruh Saidek setelah di PLS ini dan setelahnya nanti sudah pasti akan anak-anak akan dimasukkan menjadi kelas-kelas tertentu sesuai dengan pilihannya. Ya, mungkin sudah diketahui bahwa di asisten keperawatan Pak Singkat AK itu ada 3 rombongan belajar. Di FKK Farmasi Klinis Komunitas itu ada 1, dan di perhotelan ada 5. Maka di kelas 10 ini ada 9 rombel. Tentunya di masing-masing rombel akan ditunjuk oleh pihak sekolah 1 guru sebagai wali kelas. Silahkan anak-anak di sana. Apakah nanti perkembangan informasi, baik itu perkembangan informasi terkait dengan sistem pendidikan, baik itu informasi tentang kurikulum, kesiswaan dan sebagainya, akan disampaikan oleh wali kelas lewat grup yang sudah sering kita pakai, grup WhatsApp. Jadi mohon diperhatikan. Seperti itu kurikulum anak-anak semua. Jadi seperangkat itu kita akan gunakan untuk sistem pembelajaran. Kemudian di kurikulum tersebut akan ada tujuan dan isi serta bahan pelajaran. Itu dimunculkan yang namanya struktur dan muatan kurikulum. Di struktur dan muatan kurikulum di SMK Negeri 1 Kubur Tambahan itu menggunakan kurikulum kita sudah menggunakan kurikulum 13 revisi. Karena sekolah kita sudah berdirinya dari tahun 2010 ya. Dari 2010 berdiri sampai sekarang sudah mengikuti perubahan kurikulum. Dulu namanya KTS 2006. Kemudian berubah lagi K13. Setelah itu mulai tahun 2018 ada namanya K13 revisi, dan seluruh siswa kelas 10 sekarang menggunakan K13 revisi. Begitupun juga dengan kelas 11 dan kelas 12 yang sudah berjalan. Berarti di sekolah kita sistem kurikulum yang digunakan semua sama, yaitu kurikulum 2013 revisi. Kemudian supaya anak-anak ketahui juga bahwa karena kita SMK ya, berarti sekolah menengah kejuruan itu jauh berbeda dengan SMA. Anak-anak yang di SMP kalau ke SMA itu adaptasinya sedikit. Karena kenapa? Kalau di SMP itu 3 tahun bagi anak-anak yang selalu naik kelas ya, 3 tahun tentunya, itu belajar di sekolah saja dengan mengikuti pedoman pendidikan. SMA juga begitu, berarti rekan-rekan kalian yang SMP bersama menggunakan SMA, adaptasinya sedikit. Tapi bagi anak-anak yang sudah mempunyai minat untuk ke SMK dan sudah memilih dan masuk ke SMK, itu Pak memberikan pemahaman awal, tolong adaptasi dengan sebaik-baiknya. Pola pendidikan di SMK dengan pendidikan umum SMA atau SMP yang sudah kalian pernah lewati di SMP, itu beberapa hal berbeda. Ini perlu adaptasi dari anak-anak. Ya, jadi di sekolah kita, spektrum tentang keahlian di sekolah kita itu ada 2. Biar anak ketahui juga bahwa di sekolah kita ya, spektrum kita bidang keahliannya ada 2. Itu yang pertama adalah bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial. Di bidang keahlian ini ada namanya program keahlian. Di bidang keahlian ini, program keahliannya adalah ada keperawatan, kesehatan gigi, teknologi laboratorium medik, farmasi, dan pekerjaan sosial. Di sekolah kita mengambil 2 program itu, yang keperawatan dan farmasi. Di keperawatan muncul yang namanya kompetensi keahlian. Maka di PPDB yang di sana dimunculkan di pilihan adalah kompetensi keahlian. Karena kompetensi keahlian itulah yang akan terus digali dan menjadikan jurusan tersebut atau kompetensi tersebut sesuai dengan keahliannya. Maka kita di bidang keahlian
satu, tapi di programnya dipilih dua, yaitu keperawatan dan farmasi. Untuk keperawatan, nama kompetensinya adalah asisten keperawatan. Kita singkat dengan AK. Kemudian farmasi, kompetensi kaliannya ada dua, tapi kita pilih satu, yaitu farmasi klinis dan komunitas. Kita singkat dengan FKK. Dan lagi satu bidangnya adalah itu yang namanya bidang pariwisata. Bidang pariwisata bagiannya namanya program keahlian, yaitu kita ambil perhotelan dan jasa pariwisata. Dan kompetensi keahlian yang dipilih di sekolah ini dibuka adalah tentang perhotelan. Jadi supaya bisa dibedakan ya, itu spektrum di sekolah kita. Kemudian dari spektrum tersebut kita turunkan ke struktur dan muatan kurikulum. Jadi ini mohon dipahami dengan baik, karena di setiap kompetensi itu ada mata pelajaran yang sama, tapi sebagian besar agak berbeda. Itu berbedanya karena kompetensi keahliannya yang menjadi target di sana. Di sekolah kita, struktur kurikulum SMK yang digunakan mengacu kepada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2018. Di kementerian tersebut melalui Perdirjen nomor 7 ini, di SMK perlu Pak sampaikan mengenai struktur kurikulumnya itu ada 3 bagian struktur kurikulum. Yang pertama ada namanya muatan nasional. Kalau muatan nasional ini, apapun kompetensinya sama. Anggaplah ini mata pelajaran umum. Jadi antara AK, FKK, dan perhotelan sama, di mana ada 6 mata pelajaran di sana. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, PPKN. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Dan yang keenam, bahasa Inggris. Di muatan nasional ini, untuk mata pelajaran yang nomor 5, sejarah Indonesia, peserta didik hanya menempuh di kelas 10 saja. Jadi hanya 1 tahun pelajaran saja. Di kelas 11, 12, mata pelajaran tersebut sudah tidak lagi muncul. Tapi yang lain tetap sampai 3 tahun. Kemudian bagian yang kedua dari struktur tersebut adalah muatan kewilayahan. Di muatan kewilayahan ini dapat saya sampaikan ada 2 mata pelajaran ditambah 1 muatan lokal. Muatan kewilayahan yang pertama adalah seni budaya. Itu semua kompetensi dapat, di mana itu hanya muncul di kelas 10 saja. Kemudian yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita singkat dengan PJOK. Itu muncul hanya di kelas 10 dan 11. Kelas 12 tidak dapat. Kemudian yang berikutnya, muatan kewilayahan. Atau spesifik lagi namanya muatan lokal, MULO. Sesuai dengan peraturan gubernur bahwa untuk sekolah-sekolah di Bali sudah ditentukan bahwa muatan lokal mata pelajarannya adalah bahasa daerah Bali. Untuk bahasa daerah Bali ini muncul dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian bagian yang C dari struktur kurikulum itu, C ini ada lagi subbabnya, di mana C ini disebut dengan muatan peminatan kejuruan. Di muatan peminatan kejuruan ada 3 subbagian. C1 disebut dengan dasar bidang keahlian. C2 dasar program keahlian. C3 kompetensi keahlian. Untuk C1 itu bagi yang satu bidang mata pelajarannya sama, tapi yang berbeda bidang mata pelajaran beda. Contoh misalkan anak-anak AK dan FKK untuk C1 mata pelajarannya sama karena satu bidang,
tetapi anak di perhotelan beda. Saya sebutkan dulu yang dasar bidang yang di AK dan FKK. Dasar bidangnya ada 4, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, dan biologi. Untuk C1 hanya muncul di kelas 10 saja. Kemudian C1 dasar bidang kalian yang anak-anak di perhotelan itu C1-nya ada 3, yaitu simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Berikutnya subbab dari muatan pembinaan tersebut adalah C2 dasar program keahlian. Itu hanya muncul di kelas 10 saja. Dan ini sudah masing-masing kompetensi kalian berbeda mata pelajarannya. Saya sebutkan di sini, Bapak sebutkan di sini, untuk C2 di AK itu ada 4, yaitu konsep dasar keperawatan, anatomi fisiologi, komunikasi keperawatan, dan ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian yang di FKK C2-nya juga ada 4. Yang pertama, dasar-dasar kefarmasian. Yang kedua, perundang-undangan kesehatan. Yang ketiga, K3LH. Yang keempat, farmakognosi dasar. Kemudian C2 untuk yang di perhotelan ada 4 juga. Yang pertama, komunikasi industri pariwisata. Yang kedua, sanitasi, higiene, dan keselamatan kerja. Yang ketiga, administrasi umum. Yang keempat, bahasa asing pilihan. Khusus untuk bahasa asing pilihan, sekolah sudah menetapkan bahasa asing selain bahasa Inggris sudah muncul di muatan nasional, maka di sini yang dipilih adalah bahasa Jepang. Kemudian struktur kurikulum yang terakhir di masing-masing kompetensi ada namanya adalah C3, subbagian dari C, yang disebut dengan kompetensi keahlian. Untuk yang di AK itu ada 4 mata pelajaran di kompetensi keahlian. Dan di kompetensi keahlian ini akan sangat penting sekali mata pelajaran ini, karena akan digunakan untuk nanti pada saat PKL ataupun di uji kompetensi, dan juga akan menjadi nilai jual anak-anak pada saat nanti setelah tamat untuk bersaing di dunia kerja. Jadi sekali lagi, tetapi bukan berarti kita membedakan mata pelajaran, tidak, semua mata pelajaran sama. Cuman untuk terkait dengan keahlian di kompetensinya, maka C3 ini adalah kunci utamanya, poros utamanya. Jadi ini yang menjadi target utama di SMK. Inilah perbedaan SMK dengan SMA. Di sini mata pelajaran ini yang sangat utama. Maka Bapak sampaikan untuk yang di kompetensi kalian di AK itu ada 4. Yang namanya keterampilan dasar tindakan keperawatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Yang keempat, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk kompetensi kalian FKK ada 5 mata pelajaran di C3. Yang pertama, pelayanan farmasi. Yang kedua, farmakognosi. Yang ketiga, farmakologi. Yang keempat, kimia farmasi. Yang kelima, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk kompetensi kalian perhotelan, mata pelajaran C3-nya ada 6. Yang pertama, industri perhotelan. Yang kedua, front office. Yang ketiga, housekeeping. Yang keempat, laundry. Yang kelima, food and beverage. Serta yang keenam adalah produk kreatif kewirausahaan. Itu mengenai struktur kurikulum yang anak-anak nanti dapatkan selama 3 tahun sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kemudian anak-anak dari struktur ini tentunya inilah yang akan menjadi muatan kurikulum yang anak akan dapatkan nanti selama 3 tahun. Dan sekali lagi, kalau berbicara situasi normal, anak-anak hadir ke sekolah belajar, di sekolah kita menganut sistem pembelajaran 5 hari belajar, Senin sampai Jumat. Dan di 1 jam pelajaran itu kalau SMA, SMK 45 menit. Nah, tetapi dalam masa situasi masa pandemi ini,
maka pembelajarannya menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Pola pembelajaran kita kalau hariannya 5 hari belajar, jadi nanti juga jadwal belajar di rumah juga 5 hari. Sabtu Minggu tidak ada kegiatan pembelajaran daring, berarti anak-anak silakan berkumpul dengan baik di rumah. Selama proses pembelajaran daring itu, saya harapkan, Bapak harapkan anak-anak mempunyai integritas tinggi, mandiri, jujur, dapat tanggung jawab, karena itu modal utama kita ke depan. Jadi kalau daring itu guru tidak mungkin melihat aktivitas anak-anak di rumah, dan anak-anak karena tidak dipantau oleh guru, anak-anak harus punya tanggung jawab tinggi. Kalau memang jadwal belajar, ikuti dengan baik. Kalau ada kendala, sampaikan kepada guru mata pelajaran bersangkutan dan juga kepada wali, pasti akan dicarikan solusi. Nanti lewat wali kelas juga akan disampaikan guru-guru pengajar. Nanti pada saat sudah diketahui guru pengajar, akan diundang oleh guru-guru tersebut anak-anak untuk masuk di grup mata pelajaran selama proses situasi belajar jarak jauh seperti ini. Jadi itu anak-anak semua, Bapak kira cukup mengenai penyampaian terkait dengan kurikulum, mudah-mudahan jelas. Kemudian pesan kepada seluruh anak-anak, situasi sekarang seperti ini, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol penanganan COVID. Kita sebagai warga negara harus mengikuti itu sehingga penyebaran COVID tidak sampai meluas. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. SMK bisa, SMK hebat.